berat badannya ya. Besok sarapan, kalau pagi itu kalian wajib sarapan. Kenapa kok pagi wajib sarapan? Sama-sama seperti belajar kemarin, kenapa ya? Kalau pagi wajib sarapan. Untuk menambah stamina. Menambah stamina, biar kalian tidak ngantuk juga kalau waktu pembelajaran. Sudah ada energi yang disimpan kan? Oke. Jadi sebelum ibu mulai pembelajaran kali ini, seperti biasa kalian harus berdiri terlebih dahulu. Yuk lihat di sekeliling kalian masih adakah kotoran? Sudah bersih? Tadi siapa yang bikin jadwal hari ini? Juna, pintar sekali ya Juna ya. Kelasnya sudah bersih sekali, sangat bersih. Silakan duduk kembali. Kalau sudah bersih, silakan ketua kelas dimulai memimpin doa sebagai awal pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu absen dahulu ya. Nanti yang ibu panggil silakan angkat tangan. Olivia, hadir. Kemarin Olivia tidak masuk, kemana? Izin ya, kalau nggak masuk harus izin, harus ada suratnya, jangan alfa. Rahman, Arjuna, Imam, Nisel, Nifda, Dewi Luli, Dwilina, Ninda, Deta, Faresa, Yuanita, Serla, Serli, Dila, Ija, Lutfi, Akbar. Akbar masih di Jogja? Iya. Masih izin ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Sebelum memasuki materi struktur dan fungsi organ pencernaan manusia, Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada kalian. Untuk pertemuan yang kemarin, kita mempelajari tentang fungsi zat makanan. Ya. Coba sebutkan contoh-contoh kandungan yang ada di dalam makanan. Apa saja kandungannya? Yang bisa angkat tangan? Ayo, kandungannya apa saja zatnya kemarin? Kalau tempe berarti mengandung apa anak? Selain itu, kandungannya apa saja? Yuanita? Kemarin apa nasi mengandung? Milo.
Jadi ada 3 pilar yang terakhir psikomotorik pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi nanti kalau misalkan kalian melakukan presentasi harus ada tanya jawab. Misalkan kelompok 1 presentasi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 harus bertanya. Sudah paham anak-anak? Oke. Tujuan belajarnya sudah dicatat? Selanjutnya ini pertanyaan motivasi. Tolong dibacakan Arjuna. Manakala letak perut pada tubuh kita terdiri dari apa saja perut itu dan apa fungsinya pada saat kita makan. Ya. Di manakah letak perut pada tubuh manusia? Coba Arjuna berdiri, tunjukkan perut di sebelah mana? Mana? Perut. Perutnya itu kempes atau kembung? Kempes. Belum sarapan? Sudah sarapan. Terus di dalam perut itu ada apa saja? Ayo sebutkan. Katakan anak-anak. Ayo lambung. Ada lambung. Kemudian usus. Terus apa lagi? Ada ginjal. Terus ada apa lagi? Ada hati. Terus ada pankreas. Usus itu ada berapa? Kira-kira yang kalian ketahui? Apa saja ya usus? Usus besar dan usus halus. Fungsinya mana? Fungsinya nanti makan. Untuk yang lebih lanjutnya sudah paham belum? Fungsi usus belum paham ya. Oleh karena itu nanti kita akan mempelajari fungsi dan organ-organ yang ada di sistem pencernaan manusia. Ya, jadi kita harus mengetahui fungsi dari organ-organ tersebut apa saja. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Kalian akan mengamati video yang Ibu tampilkan di depan. Nanti Ibu akan ada pertanyaan dari video yang Ibu tampilkan. Anak memperoleh energi dari makanan yang ia konsumsi. Ketika energi menipis, Silakan amati videonya. maka ia harus makan dan makan lagi. Bila melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau penumpukan lemak berlebih dalam badan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus obesitas tertinggi. Dari 17 juta anak yang mengalami obesitas di Asia Tenggara, hampir 7 jutanya berasal dari Indonesia. Terlebih, masalah obesitas kerap menjadi sorotan setelah kasus Arya Permana dan Rizky Rahmat Ramadan ramai diberitakan. Arya adalah bocah 10 tahun dengan berat tubuh 190 kg. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Viral di akun TikTok @mamapetgoogle, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan nafas tersendat sembari menggunakan selang oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Enrico Deng sebelum meninggal dunia. Semua kita sayang menjadi Indonesia makan oleh semuanya. Jadi ilmu dari transaksi. Satu jam. Selain mengucapkan perpisahan dengan keluarga kekasihnya, serta teman-temannya yang ada di perguruan taekwondo. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, yang juga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Sobat televisi, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Oke, jadi dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kalian kasih keterangan? Simpulkan dari video tersebut. Ayo, Arjuna, jadi videonya apa saja?
Ada apa di dalam video tersebut? Anak yang terkena obesitas. Jadi Anak yang terkena obesitas dan diare. Terus kenapa kok anak tersebut bisa terkena obesitas dan diare? Yang obesitas karena apa? Makanan sembarangan. Karena makanan sembarangan. Kemudian yang diare, apa anak? Kalau diare, gimana? Alat organ pencernaannya terganggu apa tidak kira-kira? Yang terganggu apa saja organnya? Apa saja organnya yang ada di dalam perut? Ususnya. Kemudian kalau diare, biasanya kalian pernah diare? Pernah, mungkin pernah diare. Kira-kira kalau diare itu gimana, Kak? Kamu buang air besar berkali-kali apa cuma sekali? Berkali-kali. Terus bentuknya cairan apa tidak? Buang air besarnya bentuk cair apa padat? Cair ya, ya itu. Untuk mempelajari tentang fungsi-fungsi dan struktur organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Seperti biasa, kelompok secara heterogen. Jadi silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang ibu kasih, dan kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Ayo silakan kembali ke kelompok yang seperti biasa. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaan LKPD. Silakan dikerjakan. Oh ya, jangan lupa nanti ibu tetap menilai ya. Pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, ibu akan menilai kalian. Jadi semua harap mengerjakan diskusi atau LKPD yang ada di lembar kerja. Gimana? Gimana? Arjuna gimana? Ada yang kurang paham? Di situ ada berapa pertanyaan, anak? Ada pertanyaan 8 pertanyaan dan ada 3 tabel
Mana kelompok 4? Kelompok 3 sudah. Mana kelompok 4? Selesaikan yang kurang-kurang itu, masih banyak yang kurang. Waktunya 20 menit ya anak-anak ya. Nanti setelah 20 menit kalian presentasi ke depan kelas. Gimana? Ada kesulitan dengan pertanyaannya? Ada atau tidak? Bisa? Dicari dulu jawabannya, dibuka bukunya, dicari di internet. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bu Desi. Sudah sampai berapa? Berapa nomor? 2. Ayo. Masih kurang 6 loh berarti. Gimana ini? Ya anak-anak dikerjakan ya. Masih kurang 15 menit lagi waktu pengerjaannya. Silakan kalian bisa
kajian literatur dengan membaca buku paket atau mencari di internet. Yuk, kelompok 3 mana? Kelompok 3 berapa? Ada berapa? 4 pertanyaan. Masih kurang separuh loh berarti ini ya. Ini bukannya enggak bawa ini. Enggak. Besok di bawah bukannya. Nanti kalau temennya presentasi kalian tadi kan berisi bilang kalian wajib bertanya ke kelompok yang lain ya. Nanti wajib bertanya soalnya tetap ibu nilai. Ayo gimana? Kurang berapa menit lagi Nana? Kurang 10 menit lagi untuk presentasi. Silakan dikerjakan.
Sudah hampir selesai. Gimana? 3 menit lagi ya. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Sudah selesai kelompok 1? Ya. Sudah presentasi? Belum. Ayo 1 menit lagi. Yang siap kelompok 1 tadi katanya sudah siap untuk presentasi. Gimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Ayo, kalau sudah siap silakan presentasi maju ke depan. Agak pedenya juga ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iwanita. Nama saya Yuda. Nama saya Sela Putri. Langsung itu dibaca ada di layar itu. Di LKPD kalian ada organ-organ itu. Untuk organ yang A itu organ apa? Organ yang A mulut. Sambil ditunjukkan tuh di atas itu. Itu yang A mulut. Nah, ayo. Ayo ditunjukkan. Ayo dilihat anak-anak yang di depan. Atau kelenjar. Ini ya, yang A ini ya. Ini anak-anak lihat. C. Rongkongan atau esophagus. Yang D. Lambung. E. Pankreas. G. Usus besar. F. Usus halus. H. Ya. Gimana untuk kelompok lain? Dari hasil diskusi kelompok 1 ini ada gambar struktur organ pencernaan manusia. Untuk yang A ini tadi kelompok 1
Batuk, kemudian keluar apa? Misalkan makan nasi, terus yang keluar apa? Nasi yang keluar dari hidung. Kenapa kok nasi bisa keluar dari hidung? Karena bisa itu nggak tutup. Ini kan di sini ada faring dan laring. Kalau kalian makan sambil bicara, faringnya nanti akan terbuka. Jadi nanti makanan itu akan masuk melalui hidung. Kalau kalian makan tidak berbicara, ya kan? Tertutup. Jadi nanti makanan bisa langsung masuk ke kerongkongan. Gimana Nana? Paham? Makanya kan orang tua ngomongnya jangan makan sambil bicara, tapi orang tua tidak tahu apa itu. Makanya sekarang kalian harus tahu itu ada dua ya, ada dua lubang ya di situ ya. Ada faring dan ada laring. Paham Nana? Paham. Ayo selanjutnya. Tadi yang B faring-laring, terus yang C Rombongan. rombongan atau E Bagus. Nah, di sini kalian pernah dengar terjadi apa kalau di esophagus? Yang bisa katakan apa kelompok 3 gerakan apa? Kalau di kerongkongan terjadi gerakan apa? Terdapat gerakan meremas makanan yang mendorong polus ke lambung. Ya, itu namanya gerak peristaltik, gerakan meremas makanan, ya kan? Makanya kalau kalian makan biasanya mengunyahnya berapa kali anak-anak? 30 berapa? 30 Berapa yang ada? 32. A 30, B 31, C 32, D 34. Yang benar berapa? 32 kali. Mulai kalau makan dihitung 1 sampai biasanya berapa kali kalian punya makanan? 5. Gitu. Kalau kalian mengunyah makanan tidak sampai 32 kali, apa yang terjadi? Sedap. Kurang halus. Ya, kurang halus. Sereten. Kalau makan biasanya sambil minum apa enggak? Ya. Makannya tidak sambil minum, mengunyahnya cuma 5 kali. Terus yang gampang sakit ini kira-kira apa? Lambung. Kalian tahu kan? Ya. Kenapa kok bisa sakit? Karena terlalu deras untuk menghaluskan makanan. Lambung itu ibaratkan mesin. Kalian tahu mesin penggiling padi? Tahu. Kalian tahu mesin penggiling padi? Kalau kalian misalkan Pak Tani itu gimana ya? Tidak di yang mesinnya yang buat jadi dari padi menjadi beras. Misalkan langsung dari sawah ya, padinya diambil langsung digiling, bisa apa enggak? Harus diubah dulu ya kan, dari padi dilet ya tambahkan yang kemudian didoser ya anak-anak. Padi padi yang bulir-bulir padi, dari padi bulir-bulir diselet lagi menjadi beras. Kan itu sama seperti lambung, kalau kalian mengunyahnya tidak halus, nanti lambung berjalan, akibatnya lambungnya akan semakin tipis. Kalau tipis nanti apa yang terjadi? Perih kan? Perih apa enggak? Perih. Ya kan? Kalau kalian makan dikasih maem, perih. Enggak dikasih maem, perih. Sama seperti kalian biasanya pakai skincare, wajahnya semakin tipis atau tebel? Tipis. Kalau kena cahaya matahari gimana? Merah terus panas. Ya. Sama seperti itu. Kalau lambung semakin tipis, makanya nanti yang terjadi sering sakit perih. Dikasih makan perih, nggak dikasih makan perih, ya enggak? Ya. Kalau dikasih makan banyak perih karena lambungnya kan bekerja terus. Gara-gara lagi kalian punya yang kurang halus, bekerja keras, perih. Nggak dikasih makan, tetap yang dilen kan nggak ada, yang digiling, ya kan? Kalau nggak ada makanan, jadi yang digiling apa yang diselat di lambung? Yang dicerna nggak ada kan? Akhirnya lambung semakin tipis juga. Ya. Gampang kan anak? Ini lambung. Kemudian yang E. Pankreas itu gimana pankreas? Menghasilkan apa? Menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Terus berfungsi itu ya, menghasilkan enzim. Gambarnya itu anak-anak ya, letaknya di bawah apa? Pankreas berarti. Di bawah Lambung. Pintar sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya dari lambung ke usus. Usus halus yang mana? Usus halus yang mana ini? Yang F apa yang D? Itu digambar ada F, ada G. Usus halus yang mana? F apa G? F ya. Dan yang usus besar yang G.
Terus coba kalian ada usus halus. Berarti tanya ke kelompok 1 ya. Di usus halus ada 3 jenis usus. Sebutkan 3 jenis usus yang ada di usus halus. Usus 12 jari, usus kosong atau jejenum, dan usus penyerapan atau ilium. Ya, ini di mana letaknya kalau yang usus 12 jari? Kan ususnya kan usus 1. Paling atas berarti usus 12 jari. Kemudian yang tengah usus bawah usus Penyerapan. Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi? Dari usus halus ke usus besar. Nah, usus besar gimana Nana? Struktur kolon ascending, kolon transversum, kolon descending. Itu yang gimana? Gimana? Kolonnya apa usus besarnya gimana? Ini coba dilihat semua anak-anak, dilihat di depan. Usus besar ini ada berapa ini? Ada 3 bagian ini ya, 1, 2, 3, ya kan? Yang naik itu kan naik, namanya usus apa yang naik anak-anak? Ascender. Yang mendatar ini namanya usus transversum. Kemudian yang ke bawah ini namanya usus Descender. Jadi usus besar itu ada berapa bagian? 3. Terus mendapatkan yang paling bawah apa? Anus. Terus fungsinya tadi sudah dijelaskan atau belum fungsinya? Fungsi strukturnya ini yang kolom ini. Ayo gantian yang baca. Mulut, organ mulut struktur terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Organ mengunyah makanan. Kelenjar ludah, struktur kelenjar sublingual, kelenjar parotis, dan kelenjar submandibular. Fungsi organ melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut. Kerongkongan atau esophagus, struktur terdapat faring dan laring. Fungsi organ gerakan mengemas makanan yang mendorong bolus ke lambung, organ lambung, kordiak atas, fundus tengah, pilorus bawah. Fungsi organ mengaduk bolus, memecah makanan dan mencampur dengan kata lambung. Pankreas, pulau Langerhans, kepala, badan, dan ekor, menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Usus halus, usus 12 jari, usus kosong atau jejenum, usus penyerapan atau ilium. Fungsi organ proses penyerapan makanan. Usus besar, kolon ascending, kolon transversum, kolon descending. Fungsi organ mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus, struktur rektum, fungsi organ tempat pengeluaran feses dan tinja. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, beberapa beberapa yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Pencernaan utama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Pencernaan tambahan kelenjar ludah, pankreas, hati, kandung empedu, mulut, atau gigi. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, berdasarkan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sudah? Kelompok 2? Di kelompok 1? Sudah semua? Ayo, sudah tanya. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ayo kelompok 4 terlebih dahulu. Apa saja bagian-bagian lambung dan fungsinya? Apa saja bagian-bagian lambung dan fungsinya? Langsung dijawab, diskusi dulu apa ditampung dulu?
Gimana kelompok 1? Lampu terdiri dari 3 struktur: kordiak, fundus, piloros. Kardiak adalah fungsi mengadu-adu bolus. Fundus memecahkan makanan dan mencapai dengan getah lambung. Pilorus? Piloros mencampur dengan getah lambung. Ya, gimana kelompok 1? Ada yang ditambahkan? Apa sudah sesuai dengan jawaban yang diinginkan? Belum. Gimana? Yang benar gimana? Yang kardiak terdapat otot yang kardiak terdapat otot kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Yang kedua, fundus merupakan bagian tengah lambung dengan membentuk bulan. Yang ketiga, plorus bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat plorus terdapat pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esofagus. Ya, jadi untuk kelompok 1 tadi kan bagiannya ada ini kardiak, fundus, pilorus. Kardiak yang paling jadi langsung berhubungan dengan esofagus atau kerongkongan. Kemudian fundus bagian yang membulat ini. Kardiak ini dilihat gambarnya di depan. Kardiak ini yang paling atas ini, anak-anak. Kardiak. Jadi dia langsung berhubungan itu dengan esofagus. Ini ya, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan tadi terjadi gerakan apa? Gerak peristaltik ini kardiak. Kemudian fundus ini anak-anak di tengah anak-anak. Nih yang melengkung ya. Yang melengkung ini namanya fundus. Fungsinya bagian tengah yang berbentuk membulat. Ada di tengah ini. Yang paling bawah ini namanya pilorus, langsung berhubungan dengan usus halus ya. Ini yang paling bawah ini namanya pilorus, langsung berhubungan dengan usus halus. Berarti lambung itu menghubungkan dua organ yang lain. Yang paling atas berhubungan dengan kerongkongan, kemudian yang bawah berhubungan dengan usus halus. Usus halus yang pertama tadi namanya apa, Nana? Usus 12 jari. Oke. Ayo, sudah paham untuk pertanyaan kelompok 4 dari kelompok 1 ke kelompok 1 sudah? Sudah paham semua? Tadi ada yang tanya lagi apa enggak? Ayo kelompok 3 silakan. Bagaimana jika pankreas tidak berfungsi? Bagaimana jika pankreas tidak berfungsi? Gangguan pankreas bisa membuat pankreas kehilangan kemampuan memproduksi dan melepaskan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kondisi inilah yang bisa berujung pada diabetes. Pada diabetes tipe 2, tubuh tak bisa menggunakan insulin sebagaimana seharusnya. Mana? Kelompok 3? Ya, betul sekali ya jawaban dari kelompok 1. Bagaimanakah jika pankreas itu tidak berfungsi? Mungkin kalian pernah dengar gejala penyakit
diabetes mellitus atau kencing manis. Kenapa kok kencing manis itu bisa terjadi tidak hanya di orang tua saja, tapi juga di anak muda, ya kan? Kalau biasanya kencing manis itu pada orang tua, tapi ada apa enggak yang anak muda kena kencing manis? Ada. Karena apa? Genetis apa karena makanan kalau yang anak muda? Genetis atau faktor keturunan. Itu juga pola hidup. Kalau orang tua kebanyakan itu dia terkena penyakit diabetes mellitus atau kencing manis karena pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Jadi nanti apa air kencing yang dikeluarkan akan mengandung glukosa. Paham anak-anak? Jadi kenapa bisa terjadi kencing manis atau diabetes? Karena pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa kok kebanyakan orang tua mereka kenapa? Kebanyakan kenapa kok orang tua? Karena dalam sudah masa. Mana? Ayo, pelan, mana lah? Karena sudah mulai masa lanjut usia. Karena sudah lanjut usia, jadi usia sudah lanjut, organnya sudah bekerja lama, jadi fungsi organnya nanti menurun. Baik, sangat bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Terus lagi yang mau tanya lagi kelompok 2. Kelompok 2 tidak tanya? Tidak tanya? Tidak. Yang tanya Bu Desi saja ya. Tadi kalian menyebutkan usus itu ada 3 jenis usus. Ada usus halus. Usus halus itu ada 3 jenis. Usus 12 jari, terus kosong, usus penyerapan. Terus kenapa kok disebut usus 12 jari? Kenapa disebut usus kosong? Kenapa disebut usus penyerapan? Usus 12 jari atau duodenum adalah segmen usus halus pertama yang terletak tepat di bawah lambung. Mengapa disebut usus 12 jari? Karena memiliki panjang yang setara dengan 12 jari manusia. Usus 12 jari adalah segmen usus terpendek dengan panjang sekitar 23 hingga 28 cm. Ya, betul sekali untuk 12 jari. Kemudian untuk usus kosong, Usus kosong atau jejenum disebut demikian karena usus ini sering ditemukan dalam keadaan kosong setelah meninggal. ya betul sekali. Kemudian untuk ilium, ayo gimana kelompok 2? Mungkin kelompok 1 ada kesan. Kalau untuk usus ilium, usus penyerapan gimana jawabannya? Usus penyerapan karena pada bagian inilah zat makanan diserap oleh tubuh. Oh, baik. Betul sekali jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi kan ada usus 12 jari. Berarti panjangnya itu 12 jari orang dewasa. Ini 10 tambah 2. Berarti kan 12. Namanya makanya usus 12 jari. Itu panjangnya ya. Kemudian untuk usus apa? Jejunum atau usus kosong. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal karena kecelakaan, kemudian dia diautopsi sama dokter, misalkan pembunuhan, ya kan? Pembunuhan. Nanti kan semua organ tubuhnya kan dibedah sama dokter ya. Di usus kosong itu nanti tidak ada isinya, kosong ususnya, makanya namanya usus kosong. Ya, kalau dia sudah meninggal, ya tidak ada makanan, namanya usus kosong. Kemudian yang untuk ini usus penyerapan, fungsinya untuk menyerap makanan. Jadi dari lambung nanti ya, lambung kalian kan nanti di lambung itu diselipkan, digiling makanan. Kemudian dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus yang bagian apa? Ilium itu fungsinya untuk menyerap makanan. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1? Presentasinya sudah sangat bagus sekali, sudah kompak dan jawabannya hampir sempurna. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sari Putri. Dan kami akan membacakan diskusi kelompok kami. Nama organ hati, struktur hati sebelah kanan, sebelah kiri. Fungsi organ menghasilkan getah madu. Nama organ kantong empedu, struktur getah madu. Fungsi organ menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ pankreas, struktur kepala, pulau, Langerhans, badan ekor. Fungsi organ menghasilkan enzim, tripsin, amilase, dan lipase. Nama organ kelenjar saliva. Struktur kelenjar sublingual, kelenjar parotis. Fungsi organ mengeluarkan air liur yang mengandung enzim, hyalin atau amilase. Bagian dari organ pencernaan utama apa yang tidak melakukan proses pencernaan makanan tetapi memegang peranan penting dalam jalannya makanan masuk ke lambung sekitar dan kerongkongan merupakan suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot duri dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas makanan yang mendorong bolus ke lambung. Pengamatan yang kalian lakukan pada proses pencernaan makanan terjadi dua proses pencernaan terbuka dan jelaskan. Pencernaan mekanik tidak menghasilkan enzim, pencernaan kimiawi menghasilkan enzim pencernaan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya Elmu. Sebutkan macam-macam gigi dan fungsinya. Dia ada berapa jenis gigi? Fungsinya apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan macam-macam gigi dan fungsinya. Jenis-jenis gigi seri berjumlah 8 yang terletak di depan mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan. Gigi taring berjumlah 4 dan menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan. Gigi geraham berjumlah 8 dan berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Baik, ada yang bertanya lagi. Gimana jawabannya untuk kelompok 4? Bagus. Saya yang mau tanya lagi kelompok 3. Apa saja pencernaan mekanik? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3. Pencernaan mekanik tidak menghasilkan enzim. Pencernaan mekanik, organ yang berperan dalam pencernaan mekanik adalah gigi, otot pada usus, dan organ pencernaan lainnya. Tapi gimana? Gimana kelompok? Ya, apakah sudah puas? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kelompok 1 mungkin ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah? Tadi kalian menjawab tentang nomor ini ya. Ada struktur tambahan pada organ pencernaan ini kan, bukan struktur utama. Ya. Jadi mau tanya tadi, ini kan ada lidah, ada gigi seharusnya ya. Jadi tanya ke gigi lagi. Apakah sama jumlah gigi pada balita dan jumlah gigi pada orang dewasa? Kalau iya, kenapa? Kenapa bedanya apa? Kalau sama, kenapa? Alasannya apa? Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian di sini.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan gizi susu pada anak berjumlah 20 biji yang terdiri dari 4 biji seri depan, 4 biji seri samping, 4 biji tarik, dan 8 biji geraham. Sedangkan biji permanen saat dewasa biasanya berjumlah 32 biji terdiri dari 8 biji seri, 4 biji tarik, 8 biji geraham depan, dan 12 biji geraham belakang. Gimana jawabannya? Ya, benar. Ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang dalam. Ayo selanjutnya yang maju kelompok 4 lebih dahulu. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Saya Dikayu, saya Deda. Organ tempat pencernaan yaitu organ jaringan menghasilkan zat kimia berbeda. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan amilase, lialin, amilase. Proses dan hasil pencernaan enzim mengubah amino menjadi enzim mengubah amino menjadi maltosa. Organ tempat pencernaan lambung. Organ jaringan penghasilan zat kimia atau enzim. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan pepsin, renin, dan HCl. Proses dan hasil pencernaan. Pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Renin mengubah protein menjadi kasein. HCl memecah protein. Organ tempat pencernaan usus halus. Organ jaringan menghasilkan zat kimia, enzim dari pankreas. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan tripsin, amilase, laktase, sukrase, lipase, dan laktase. Proses dan hasil pencernaan. Lipase mencerna lemak. Tripsin mengubah protein menjadi peptid. Amilase mengubah amino menjadi maltosa. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan kita makan penting sekali untuk mempunyai makanan dengan benar supaya makanan lebih halus dan berbentuk bolus sehingga bisa dengan mudah melewati kerongkongan dan supaya bekerja lambung tidak terlalu berat. Makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri. Untuk mencegah berkembangnya bakteri tersebut, organ apakah yang berperan membunuh bakteri tersebut? Bagaimana cara kerja organ tersebut? Terdapat di lambung. Di lambung terdapat getah lambung yang mengandung HC1. HC1 berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan akan mengaktifkan enzim vaksin. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok lain.
Ya. Ayo, itu kelompok 1 mau tanya ke kelompok 4. 3 dulu. Ke kelompok 3 dulu. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan? Bagaimana cara menjaga organ pencernaan? Bagaimana cara Menjaga organ pencernaan supaya tidak terjadi gangguan? Mau langsung dijawab apa diskusi terlebih dahulu? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 3. Ya, ini kelompok 3 tolong memperhatikan. Ya. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan? Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, konsumsi cukup serat, berbanyak lemak sehat, cukupi kebutuhan cairan, kelola stres, dan makan dengan khusyuk. Hasilnya punya makanan dengan baik. Ada yang kurang. Sudah. Kelompok yang mau tanya lagi? Sudah ya? Sudah. Bisa diakhiri kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan adanya. Selanjutnya kelompok terakhir adalah and only kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama saya Suti Afrawati dari Jila. Pengamatan pencernaan mekanik dan proses pencernaan makanan. Organ tempat pencernaan mulut. Organ yang berperan gigi. Proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan mekanik, mengunyah makanan. Hasil pencernaan makanan lebih halus karena dipunya oleh gigi. Organ tempat pencernaan lambung dan yang berperan otot lambung. Proses pencernaan yang terjadi adalah makanan dihaluskan oleh gerakan otot lambung. Hasil pencernaan makanan semakin halus. Apabila seseorang makan daging ayam, organ apakah yang paling berperan untuk mencerna bahan makanan tersebut secara kimiawi? Jelaskan. Lambung, karena di lambung terdapat proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, terdapat organ pankreas yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Jelaskan apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzimnya yang sekresikan di usus halus akan mengakibatkan pankreas kehilangan kemampuan untuk memproduksi dan melepaskan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kondisi ini akan mengakibatkan seseorang mengalami diabetes. Sekian presentasi dari kami. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Ayo kelompok 1 tadi katanya mau tanya. Kelompok 1. Ya. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja termasuk ke dalam organ pencernaan utama. Ini organ pencernaan tambahan.
mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu yang pencernaan apa? Pencernaan, saluran pencernaan dan kerongkongan pencernaan tambahan. Yang utama dulu apa yang utama? Yang utama Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, besar, rektum, anus. rektum atau anus. Terus yang tambahan apa yang tambahan? Yang tambahan apa? Ayo, durasi waktunya. Hati, pankreas, dan kantung, empedu. Betul. Gimana kelompok? Sudah. Sudah ya, baik sekali. Untuk kelompok 3 tadi yang pencernaan utama ada mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, usus besar, dan anus. Ya, untuk yang tambahan tadi ada tambahan kelenjar usianya dulu. Yang di mulut itu ada gigi, hati, kemudian pankreas. Oke, bisa diakhiri untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi dan diskusi yang kalian sudah laksanakan, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Ayo yang bisa angkat tangan kelompok 4 terlebih dahulu. Enzim lipase berfungsi pencernaan lemak. Enzim fungsi mengubah protein menjadi keton. Enzim amilase mengubah amilum menjadi maltose. Ya, baik sekali untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 2 dulu tadi. Kelompok 2, kesimpulannya. Pencernaan mekanik tidak menghasilkan enzim. Pencernaan kimiawi menghasilkan enzim pencernaan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Pencernaan mekanik mulut, lambung. Pencernaan kimiawi mulut, lambung, usus halus. Ya, pencernaan mekanik terjadi di mulut dan di lambung. Kalau yang pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Kemudian untuk kelompok 1, kesimpulannya apa kelompok 1? Organ pencernaan utama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Tambahan kelenjar, ludah, pankreas, hati, katup empedu, mulut atau gigi. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan, untuk mengetahui dan untuk penguatan materi yang kalian sudah diskusikan, Ibu akan menampilkan video sebagai penguatan kalian. Tolong kalian amati dan tolong lihat LKPD-nya sambil dikoreksi ya LKPD-nya. Ibu akan menonton video. Silakan kalian amati. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Mampu mengetahui organ dapat memperoleh informasi terupdate dari chat adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan, feses. Nah teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan masuk ke dalam tubuh. Nah makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Usus besar dan anus. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ kerongkongan.
Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik kanan. Nah teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Siap, berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah teman-teman, organ yang ada di dalam lambung anak akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut didorong ke dalam usus besar. Nah, satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, atau diserang oleh organ yang rusak. Ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perlu teman-teman ketahui sistem pencernaan yang dalam memprosesnya. Kalian share video ini. Oke, baik. Dari hasil video tadi saya jelaskan ya. Alat senang pertama itu apa saja, prosesnya gimana, fungsinya gimana. Kemudian Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang ada. Untuk yang pertama, saluran pencernaan utama itu ada berapa itu anak-anak? Ada usus, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Kemudian saluran pencernaan tambahan ada mulut, kelenjar, hidung, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kalian mengetahui apa saja alat pencernaan dan urutannya di mana. Kemudian untuk pencernaan itu ada dua. Yang pertama pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang mekanik terjadi di mulut dan lambung. Yang kimiawi terjadi di mulut, lambung, usus halus. Kenapa kok kimiawi? Karena dia nanti akan menghasilkan enzim. Kemudian ini hasil dari enzimnya. Yang di mulut itu ada enzim amilase, tiamina, dan maltase. Lambung pepsin, renin, HCl, usus halus, lipsin, lipase, sukrase, dan maltose. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan merefleksikan hasil pembelajaran kali ini. Dari hasil pembelajaran kali ini, hal apa saja yang kalian sangat sukai? Tanya jawab, kemudian presentasi, kemudian video animasi, kemudian masih adakah yang kalian kurang pahami dari pembelajaran kali ini? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu akan melakukan tes kognitif yang ada di kuisis. Silakan buka kuisis kalian. Seperti biasa, kuisisnya di kuisis join ya. Kalian join dengan passwordnya. Sebentar. Nah. Sudah dibuka semua kuisisnya? Sudah. Yuk. Ini kodenya silakan dilihat. Itu kodenya 199734. Sudah? Ayo, yang lainnya sudah masuk semua?